Pemirsa, kenaikan gaji hakim tentu diikuti harapan kinerja mereka mengadili semua perkara dengan baik sesuai hukum yang berlaku. Apakah itu bisa jadi jaminan? Apalagi belakangan kasus pengurusan perkara banyak melibatkan hakim sebagai tersangka. Kita bahas bersama akademisi hukum pidana yang juga mantan hakim Asep Iwan Irawan. Kang Asep, terima kasih. Selamat sore sudah bergabung. Sama-sama, Mbak Nasiti. Baik, saya mau tanya dulu nih pendapat Kang Asep, pendapat pribadi terkait dengan sekarang di tengah seruan efisiensi gaji hakim dinaikkan. Pendapat Anda, Kang? Ya, yang pertama kenaikan gaji berlaku semua pun ya. Tidak berbanding lurus, tidak akan mengaruhi dengan integritas. Justru dengan dinaikannya gaji akan menaikkan itu kontraktualnya ya. Nah, jadi semakin tinggi gaji dia akan semakin naik juga kontrak-kontrak lainnya gitu kan. Nah, itu yang berbahaya. Tapi jadi, kan itu kita bicara oknum, Kang. Itu kita bicara oknum, bukan kan? Oknum. Lah, ini kan berapa kali kejadian kemarin belum selesai dari Malaysia Nuradi, Siri Kajarov, kemudian hakim yang panen 60 miliar itu. Berarti, artinya apa? Karena keserakahan. Tapi maka saya bilang 1.000.000% pun saya setuju. Tapi kalau kinerjanya hakimnya tidak menegakkan hukum dan keadilan, jangan coba-coba dinaikkan. Justru akan menaikkan transaksional tadi. Jadi Anda benar-benar tidak setuju, Pak Prabowo tadi menyebutkan bahwa gaji naik itu berharap agar mereka tidak bisa digoyahkan. Itu menurut Anda sama sekali keliru? Sangat-sangat tidak berdasarkan kepada kinerja. Jadi sekarang menaikkan orang seperti kinerja. Jadi kalau sekarang alasannya tadi udah capek polisi nangkap dibebasin. Yang di Jakarta itu gimana gajinya udah gede. Ya justru bagaimana menciptakan integritas hakim bukan dengan cara menaikkan gaji. Dan gaji cuma gaji dong, bukan remunerasi. Dan itu dua hal yang berbeda. Yang ditunjukkan gaji 2,7 juta. Ya, coba dihitung ya. Nah, itu hakim di daerah, semakin daerah juga kejadian kemarin di Bengkulu menghukum sebelah bersihkan masjid. Artinya dengan jaminan, ya kan tidak berbanding lurus kenaikan gaji itu. Justru tunjukkan kinerja para hakim, gaji berapapun nggak ada masalah, rakyat tidak akan teriak. Oke. 2,7 itu golongan apa, Kang? Ya golongan baru masuk, gaji hakim baru masuk tuh. Kalau katakanlah, udah biar gampang hitung 3 juta, katakanlah 300% ya, 3 kali lipat kan, cuma 9 juta. Kalau 9 juta kalau mereka pola hidupnya pola hidupnya udah biasa di kota besar ya, yang suka ikutin senior yang tidak pernah ada panutannya, ya pakai mereka tidak akan puas. Ya. Tapi kalau sejak awal bagaimana hakim-hakim integritas yang bulan Juli akan turun, diturunkan programnya kemarin Ketua Mahkamah Agung, itu akan nampak. Saya kira siapapun rakyat akan seneng kok. Karena tadi ingat konstitusi kita menegakkan hukum dan keadilan, bukan membalikan hukum atau apalagi mencari penghasilan. Ya jangan dikasih martabak. Mereka tuh harus bermartabat supaya tidak maksiat. Nah kalau sekarang iming-imingnya karena polisi capek nangkap dibebasin, ya, lah mereka bisa naikkan transaksional tadi. Makanya saya bilang tunjukkan dulu kinerja mereka yang akan nanti bulan Juli kelihatan. Ya Nugroho CS akan memimpin Jakarta sebagai etalase dan hakimnya berani mengadili teman-teman yang telah merusak kopsnya dan mereka bantai semuanya itu dengan hukuman yang berat. Silakan gaji jangan 250%, 100 juta persen saya akan dukung. Tapi selama tidak menunjukkan hasil, ya tidak akan menunjukkan motivasi. Itulah punishment dan reward harus ngerti di situ. Tindakan gaji seseorang itu, jangan ngawur. Oke, tapi ini ditujukannya yang 280% kan untuk hakim yang paling junior. Tentu ada alasan besar di balik penunjukan atau pemilihan 280% itu untuk yang paling junior. Apakah memang setinggi itu disparitasnya? Kita bisa sambil lihat slide yang terpampang di layar saat ini. Disparitasnya sebenarnya tidak terlalu tinggi, Kang Asep. Kalaupun misalnya 2785700 golongan 3A ya, golongan 3A yang masa kerja 0 sampai 1 tahun itu dinaikkan 280%, kira-kira nggak sampai 8 juta, 7,799 kalau saya tidak salah hitung ya. Itu menurut Anda jauh sekali dari ideal. Ya makanya yang ditunjukkan tuh gaji yang 2,7 yang paling kecil. Kan seharusnya ngitungnya bukan di gaji. Bila perlu disatukan. Anda tidak menampakkan tuh remunerasi tunjangan hakim tuh ya. Jadi nggak ada gaji, ada tunjangan lebih gede. Harusnya, saya katakan dari zaman sama hakim juga, satukan gaji ya tunjangan supaya nampak. Kalau sekarang tunjukkan memang gaji 27%, soalnya di PHP-in, masyarakat dibodohin kan. Emang berapa sih Kang? Coba tampakkan tunjangannya. Berapa sih Kang total sama tunjangan take home pay untuk hakim junior 3A? Yang saya tahunya itu tahunya puluhan juta.
Kepala Ketua Mahkamah Agung di atas 100 juta loh, ya. Nih, ya. Jangan mau dibohongin kalau 2 juta. Di Mahkamah Agung itu ada 100 juta lebih loh, ya. Itu baru tunjangan, belum ada cash program, ya. Nah, para ketua pengadilan kelas 1 itu 30 sampai 40 juta. Jadi masyarakat jangan dibohongi ada 2 juta gunaikan 280. Nah, kalau tadi saya katakan kinerjanya benar, jangankan gaji, satukan aja tuh yang 2 juta dengan 20 juta itu, 22 naikkan. Tapi sekali lagi, pijakannya adalah kinerja hakim menegakkan hukum dan keadilan. Kalau sekarang Richard Jarod, kemudian hakim kemarin si Arief CS masih main-main dengan rombongannya, dan itu nampak dan masih kata, atau kan di daerah juga yang kemarin kasus di Bengkulu, ya, orang nganiaya, suruh bersihin masjid. Nah, dari mana tuh menegakkan hukum dan keadilan? Itu yang perbandingannya, belum beberapa kasus-kasus lain. Maka saya bilang ketika hakim dinaikkan penghasilannya, jangan patokannya digaji, satukan gaji sama tunjangan. Mungkin hakim senang, nah, itu tantangan motivasi dia ketika dikasih duit gede, Anda berbuat yang benar. Tapi ketika Anda dikasih duit gede nggak benar, matiin aja. Matiin aja. Di mana kita bisa lihat tunjangan-tunjangan yang begitu besar itu, Kang? Kalau yang diumumkan hanya gaji pokoknya saja. Gampang, sama Mbak Google aja pasti gampang. Klik, tunjangan hakim akan muncul itu, ya. Ada aturannya tunjangan hakim dari mulai hakim angkat awal sampai ketua Mahkamah Agung. Yang jelas kalau di Mahkamah Agung, ya itu udah nyampe 100 juta lebih. Itu harus ditumbuhkan dong biar kita jujur ke publik. Jangan nanti orang kan kecil. Nah, walaupun kecil tapi kan publik sudah tidak apresiasi karena putusan kemarin kita lelah gitu kan melihat mereka masih ya jadi tuyul-tuyulnya pengacara gitu kan. Nah, sekarang tunjukkan kepada publik bahwa sebagai konstitusi dia adalah penegak hukum, menegakkan hukum dan keadilan. Ketika menegakkan hukum keadilan, jangankan 280, setuju. Audionya hilang, Kang? Audionya terputus? Kang Asep? Tunggu nih Prabowo ini bulan Juli ini hakim-hakim rombongan istilah mazhab saya seperti mazhab Nugroho dan Albertin Ahok akan melakukan. Ketika mereka melakukan menghukum teman-temannya maling-maling atau tuyul-tuyul yang kemarin ramai itu dan berani memuaskan publik, saya kira publik tidak keberatan. Saya juga akan senang. Usia mereka sampai mati setuju, gaji mereka besar. Tapi kalau kelakuannya seperti yang kemarin, ya jangan dinabobokan dengan kita menonjolkan gaji 2,7 juta di terpencil. Tonjolkan dulu dong remunerasi yang di Jakarta. Jadi dasarnya apa nantinya kalaupun Pak Prabowo misalnya ngikutin skema Anda bahwa kita lihat dulu bagaimana integritas si hakim ini, bagaimana kredibilitasnya. Kita nggak pernah lihat KPI hakim seperti apa. Nah, kita jangan omon-omon supaya kita nggak emen-emen, supaya aman-aman kan. Ketika aman-aman, parameternya gampang tadi kinerja. Kan Mahkamah Agung sudah mau berubah, mengirim para hakim, ya bagus-bagus nih para malaikat yang akan tuju. Ini Jakarta etalase, dipimpin oleh Albertin Ahok dan Nugroho Setiaji dan beberapa ketua pengadilan dan hakim-hakim terpilih. Nah, kita kan belum lihat, belum diuji. Nah, mereka akan berhadapan dengan mafia-mafia kemarin yang gitu kan. Ketika mereka menampakkan itu, silahkan Prabowo karena ada basisnya kinerja. Kinerja apa? Tugas hakim itu apa? Menerima, memeriksa, memutus. Ketika putusannya nanti etos, logos, patos, rasio, disidendinya, ya kan bagi keadilan yang Pancasila itu sila kedua, ya memanusiakan keadilan itu yang beradab. Nah, ketika keadilannya bersama keadaban, bukan biadab, dan itu demi keadilan sosial, publik terpuaskan. Siapapun digaji berapa di dunia itu kan gaji yang paling tinggi gaji hakim, karena dia wakil Tuhan. Ya, presiden harus dibawa gaji hakim karena hakim itu wakil Tuhan. Tapi kalau wakil Tuhannya jadi wakil cuan, ya cuannya nggak boleh gede. Anda nggak takut ngomong gini, Kang Asep? Hah? Anda nggak takut ngomong gitu? Lah, silahkan. Saya kan tadi setuju kalau gajinya gede, dia wakil Tuhan, Tuhan aja tidak bergaji, mereka sedang 1.000.000% pun rakyat akan senang. Silahkan rekam, kalau yang keberatan, ayo dimanapun berhadapan dengan saya. Tapi kalau dia masih melakukan perbuatan kayak kemarin, belum tunjukkan kinerja, pasti rakyat juga marah. Kan kita bayar pajak, ya kita bayar segala macam. Masa duitnya malah boleh ambil tadi jatah kepolisian, jalur TNI. Jangan dulu dong. Tapi ketika kinerjanya 1.000.000% rakyat akan senang. Tapi tunjukkan penegakan hukum dan keadilan. Saya tidak takut siapapun, hanya Tuhan semesta yang takutin. Pasti mereka nonton kan para hakim. Sekali lagi, kinerja itu kalau menunjukkan penegakan hukum keadilan, tidak seperti kasusnya kemarin si Arief CS 60 miliar, jangan dikasih gaji naik dong. Ya, kalau dikasih gaji naik, ya mereka akan menaikkan transaksional tadi. Ya. Tapi kalau sekarang nanti bulan Juli, Nugroho CS, Albertin CS menampakkan mereka adalah menegakkan hukum dan keadilan, bahwa mereka ada hakim-hakim putra-putri bangsa, menampakkan kinerjanya. Tadi saya katakan, jangan 280%, 1 juta
rakyat pun akan senang karena tegaknya hukum di Republik ini, di negara hukum. Bukan mereka main-main dengan pihak-pihak tertentu demi kepentingan politik, demi kepentingan kekuasaan, demi kepentingan pejabat, demi kepentingan penjahat di Republik ini. Tuh kasus tambang, selesaikan mereka. Tambang yang mana Pertamina, nih? Selesaikan. Yang ditangkap kejaksaan kebanyakan kasusnya besar. Nah, coba nanti kan akan diadu para hakim-hakim yang baru Juli akan melaksanakan tugas ini ya di Jakarta etalasenya. Ketika mereka betul-betul ditunjukkan tidak kita terpengaruh oleh kemarin 6,5 tahun, akhirnya mereka dapat ketahuan di Surabaya. Tapi nanti hakim akan menunjukkan kepada publik dan publik puas. Saya kira kita akan bangga kok punya putra-putra terbaik. Tapi kalau masih melakukan kinerja seperti kemarin, janganlah diomen-omenin, diomong-omong, di PHP-in, hanya ditunjukkan 2 juta itu. Kalau kinerjanya semua baik, harusnya ya semuanya naik gaji, termasuk panitera dan semua yang bekerja di pengadilan. Ini benar Siti. Ingat, kalau gaji hakim, panitera akan menuntut, pegawai akan menuntut, penegak hukum menuntut, jaksa juga akan menuntut, polisi juga akan menuntut. Loh, hakim naik, masa kami nggak naik? Nah, negara punya nggak duit? Kalau duitnya ada, nggak ada masalah. Kalau sekarang masalahnya adalah integritas, kredibilitas seorang hakim. Lantas bagaimana pengawasan yang efektif untuk para hakim? Tapi jawabannya ditunda dulu. Kang Asep, kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami.